Oke, halo teman-teman Manuvers, selamat datang di acara Bincang Santai. Nah, hari ini tanggal 28 September adalah Hari Kereta Api loh. Nah, di sini narasumber kita hari ini ada Bapak Yuwono Budi Pratikno, STMT. Nah, Bapak Yuwono ini merupakan dosen manufaktur, dosen lebih tepatnya teknik mesin dan manufaktur ya teman-teman. Nah, Pak Yuwono ini banyak berkecimpung di dunia perkeretaapian ya, benar ya Pak ya? Ya, betul, Dik. Oke, nah mungkin langsung saja ya Pak, bisa diceritain bagaimana nih pengalamannya di dunia perkeretaapian? Ya, baik. Terima kasih Kak Clarissa. Jadi teman-teman semua yang berbahagia, hari ini adalah Hari Perkeretaapian. Ya, jadi sangat berbahagia sekali bahwa kita telah menikmati kereta api setelah sekian puluh tahun ya. Mungkin hampir 100 tahun mungkin kita sudah menikmati kereta api. Nah, teman-teman, banyak orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda bagaimana menyukai kereta api. Ya, jadi saya pribadi menyukai kereta api karena memang dari background masa kecil. Jadi dulu waktu TK kebetulan sekolah saya dekat dengan jalur kereta api, ya. Jadi kalau jam 9 itu biasanya ada kereta api lewat, kereta api uap seperti yang ada di belakang saya, ya, di background saya. Nah, kereta api uap itu biasanya akan melewati sekolah saya pada pukul 9. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau kereta sudah lewat, berarti sebentar lagi kita akan pulang. Ya, jadi di situ tiap hari saya melihat kereta api, ya, sehingga dari situ saya timbul rasa suka terhadap kereta api. Nah, dan pada saat itu cita-cita itu akhirnya terus terwujud ketika saya masuk ke dalam teknik mesin, ya, jurusan teknik mesin, ya, di mana di situ pada saat kuliah saya sedang melakukan kerja praktek di PT Inka. Ya, jadi saya ada kerja praktek di PT Inka sehingga di situ saya lebih banyak belajar lagi tentang kereta api. Ya, nah akhirnya skripsi pun saya mengambil bidang tentang analisis struktur untuk kereta api. Ya, kemudian di S2 juga banyak terlibat dalam proyek-proyek kereta api. Kemudian di S3 justru di bidang kereta api kami banyak berkecimpung kaitannya dengan crashworthiness atau kejadian kecelakaan terhadap kereta api. Ya, nah itu kira-kira sekelumit tentang bagaimana kereta api sangat dekat sekali dengan kehidupan saya. Gitu Kak Clarissa kira-kira. Oke Pak, ini berarti Pak Yuwono ini dari kecil sudah berkecimpung di kereta api ya Pak ya? Ya, sebetulnya bukan berkecimpung ya. Jadi kalau masih kecil kan sebagai orang yang awam terhadap kereta api, kita melihat kereta api, kemudian timbul rasa suka, ya. Nah, sebetulnya bidang yang kita tekuni saat ini, sebetulnya kalau kita lihat, ya tentu saja berawal dari suka ya. Jadi dari kecil saya suka melihat, kemudian mengamati, ya. Nah, dari situ timbul keseriusan dalam bidang ini. Gitu Kak Clarissa kira-kira. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, menurut Pak Yuwono ini perkembangan kereta api di Indonesia sekarang ini seperti apa Pak? Ya, menarik sekali berbicara tentang perkembangan kereta api di Indonesia. Jadi kereta api di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang pesat sekali, ya, sejak kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu, ya. Hal ini terjadi karena perubahan layanan, ya. Jadi perubahan layanan terhadap kereta api. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kereta api Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar sekali ya. Jadi kalau dulu kita naik kereta api itu biasanya desak-desakan, ya, kemudian jamnya molor, ya, kemudian penuh dengan copet,
ya, penuh dengan pengamen dan seterusnya itu dulu ya. Jadi sekarang dari sisi layanan itu sangat mengalami banyak perubahan ya. Jadi di seluruh stasiun kita bisa duduk dengan nyaman, di kereta api kita juga bisa duduk dengan nyaman. Kita sangat menikmati sekali dengan perjalanan kereta api ya. Kemudian banyak pilihan kereta api, terus kemudian dari cara pemesanan tiket ya, kemudian boarding tiket ya, kemudian fasilitas stasiun, fasilitas kereta api, semuanya bersih semua ya. Jadi saat ini mungkin kita kalau lihat perkembangan kereta api di Indonesia sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau teman-teman ngecek ya, saya pernah mencoba perjalanan kereta api di Thailand, kemudian di Kamboja ya, kemudian di Vietnam juga saya pernah perjalanan kereta api, di Malaysia juga. Nah, rasanya kereta api kita tidak kalah atau mungkin lebih unggul daripada negara-negara di ASEAN ya. Jadi kita patut berbangga bahwa kereta api di Indonesia lebih maju. Nah, demikian juga dengan Inka. Inka juga merupakan salah satu pabrik terbesar di Asia Timur ya. Jadi salah satu pabrik kereta api yang disegani di dunia. Nah, namun kalau kita lihat dari perkembangan lokomotif, tentu saja lokomotif yang ada di Indonesia ya mengalami perubahan, tapi tidak secepat dengan perubahan-perubahan di negara maju yang lainnya. Begitu kira-kira, Clarissa. Jadi kereta api sekarang lebih enak ya Pak ya? Mesennya Ya, betul. lebih enak ya, lebih bersih juga ya Pak. Ya, betul. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, kalau zaman dulu kita naik kereta ekonomi itu rasanya menakutkan ya. Saat ini kereta ekonomi pun juga sangat menyenangkan ya. Jadi dengan biaya yang sangat murah sekali, kita bisa pergi kemanapun tujuan kita, dan sangat membantu untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Nah, oke Pak, ini beberapa hari yang lalu Instagram Teknik Mesin dan Manufaktur membuka forum pertanyaan. Jadi teman-teman manuvers yang ingin tanya-tanya nih tentang kereta api bisa cepat-cepat ngisi di sana. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Jadi langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari Aldo Trijaya. Kedepannya akan ada inovasi apa Pak? Ya, baik teman-teman semua. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi inovasi kereta ke depan adalah kereta api cepat ya. Jadi itu yang dikembangkan di beberapa negara ya. Jadi kereta api cepat dikembangkan di beberapa negara, dan memang tidak semua negara mampu untuk mewujudkan itu. Nah, salah satunya kita perlu berbangga karena Indonesia salah satu negara yang mewujudkan kereta api cepat itu. Ya, jadi itu salah satu inovasinya. Oke. Lalu yang kedua ada pertanyaan dari Juan Septiandi. Kegunaan kerikil dan konsumsi bahan bakarnya bagaimana, Pak? Halo? Oke Pak, barusan teman-teman sempat... Jadi ini ada pertanyaan terputus ya. Oh iya, terputus. Perlu saya ulang kah Pak? Mungkin tadi sudah ada jelas juga. Jadi mungkin pertanyaannya yang pertama, kegunaan kerikil pada lintasan ya. Jadi adalah sebagai pemberat ya, jadi pemberat lintasan, kemudian dia sebagai stabilitas ya, jadi sebagai stabilitas rel ya. Jadi di sini juga rel berfungsi sebagai penahan getaran ya. Jadi penahan getaran, kemudian menahan guncangan, itu dari sisi struktur ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kebersihan lintasan, maka kerikil ini berfungsi untuk
mengurangi tumbuhnya rumput liar di lintasan, ya, dan juga bisa mencegah sebagai pencegahan erosi terhadap mungkin bisa diulang, barusan Pak sempat terputus ya. Pencegahan erosi terhadap apa ya Pak ya? Ya, baik. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, ya memang ya ini seperti ini dunia kita semakin dekat sebetulnya, tapi memang ya gangguan terkait dengan sinyal dan sebagainya. Nah, saya ulangi lagi terkait dengan fungsi kerikil, salah satunya adalah untuk membantu mencegah erosi, ya. Jadi erosi ketika hujan, ya, sehingga jalur rel itu tetap aman. Ya, karena seperti kita ketahui Indonesia adalah termasuk negara yang memiliki tekstur yang bervariasi, berbukit, ya. Kemudian dengan kondisi alam yang sangat berfluktuasi untuk perubahan alamnya, ya, sehingga ini berfungsi juga sebagai penahan erosi. Demikian Clarissa mungkin. Oke Pak. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya Pak, bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi untuk konsumsi bahan bakar, ya, jadi konsumsi bahan bakar ini dipengaruhi oleh berapa besar daya lokomotif, ya. Jadi di Indonesia ada beberapa jenis lokomotif, yaitu lokomotif tipe DD, BB, ya, CC, ya, semuanya memiliki perbedaan terhadap daya keretanya. Ya, semakin tinggi daya lokonya, maka konsumsi bahan bakarnya dia akan lebih tinggi. Karena apa? Dayanya dia akan semakin meningkat. Ya. Jadi konsumsi bahan bakar tentu saja dia akan semakin meningkat. Nah, untuk mengatasi konsumsi bahan bakar, biasanya orang akan mendesain kereta dengan bobot yang lebih ringan, sehingga daya yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk menarik kereta yang lebih panjang. Kira-kira demikian, Clarissa. Baik Pak. Pertanyaan ketiga dari Kevin Hanjaya. Bahannya roda dan rel. Karena ada friksi, mana yang lebih baik diganti, roda atau relnya? Ya, pertanyaan yang menarik sekali, teman-teman. Bahan dari rel dan kereta itu adalah jenis baja. Ya, nah, baja sendiri, teman-teman, mungkin nanti teman-teman di bidang teknik mesin dan manufaktur akan diajari di ilmu pengetahuan bahan teknik. Jadi meskipun sama-sama bajanya, tapi dia memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, mana yang mau dikalahkan? Apakah relnya? Apakah rodanya? Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi kalau kita memilih, ya, mana yang harus kita rubah dan mana yang dengan kekuatan yang lebih lebih ringan untuk kita ganti, ya. Jadi sebaiknya kita juga cek, ya. Jadi kalau sebetulnya roda dan rel, kalau saya memilih mengalahkan rodanya, ya, karena apa? Roda itu bisa kita ganti, ya, nanti di depo jika roda itu terjadi kerusakan, roda bisa kita ganti. Dan biasanya pada depo-depo kereta itu ketika terjadi gesekan antara rel dan roda, maka yang kalah adalah rodanya. Jadi istilahnya ada roda benjol, ya. Jadi terasa sekali kalau teman-teman naik kereta, terus kemudian di situ ada cacat pada roda, maka akan timbul bunyi dan getaran. Ya, di situ yang nanti selanjutnya orang-orang depo akan melakukan perbaikan pada roda, ya, yang dilakukan dengan sistem pembubutan. Jadi roda akan dibubut lagi, ya. Nah, di situ nanti akan ada toleransi sampai berapa dalam
roda boleh dibubut, nah, dan kapan nanti diganti, roda akan diganti. Jadi yang dikalahkan adalah rodanya, karena sifatnya kalau roda nanti kita bisa ganti itu ya di depo, sedangkan kalau lintasan biasanya akan dipakai oleh banyak kereta yang lewat ya, sehingga kereta jika mengganti mengganti lintasan maka akan diperlukan waktu yang lebih lama ya, dan akan mengganggu aktivitas kereta-kereta yang lewat. Kira-kira begitu, Clarissa. Oke, Pak. Lalu yang keempat ada pertanyaan dari Cindy Friskila. Kenapa saat kereta api berjalan di rel tidak bisa rem di saat-saat yang diperlukan? Jadi selain stop di stasiun, kenapa di tengah-tengah itu nggak bisa direm langsung, Pak? Ya, betul. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi berbeda dengan moda transportasi yang lain. Jadi pada kendaraan yang ada di darat, mobil, bis, truk, dan seterusnya, itu kita bisa melakukan pengiriman mendadak, ya. Nah, namun pada kereta api kita tidak bisa melakukan pengiriman yang mendadak. Jadi dalam kereta api ketika terjadi hambatan, maka kita memiliki prosedur pengiriman yang jelas, ya. Jadi pengiriman itu biasanya terjadi pada jarak hampir 700 meter. Ya, kita baru bisa mengirim dan melakukan penghentian. Jadi ketika di depan ada halangan, maka masinis tidak bisa langsung mengirim secara langsung. Kenapa? Karena kalau terjadi pengiriman secara langsung, maka hal itu akan merusak pada lintasan rel. Jadi rel pasti akan mengalami pergeseran dan rel pasti akan rusak, dan akibatnya kereta akan anjlok. Ya, kira-kira seperti itu, Clarissa. Baik, Pak. Ini ada lagi dari Agung Jody. Kenapa kok di kereta api nggak pakai sabuk pengaman? Ya, baik. Ya, jadi kereta api diciptakan, didesain sebagai moda transportasi yang aman, ya. Jadi sebagai moda transportasi yang aman sehingga kita tidak memerlukan lagi sabuk pengaman, ya, karena di situ semua obstacle atau semua hambatan pada kereta api itu sangat minim sekali, ya. Kalau teman-teman lihat, kalau kereta api lewat maka semua kendaraan pasti akan mendahulukan terlebih dahulu kereta api. Nah, meskipun pada beberapa kasus terjadi tabrakan, bukan tabrakan ya sebetulnya, ada hambatan istilahnya, ya, sehingga terjadi kecelakaan. Namun itu tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kereta api. Nah, kecelakaan yang terjadi sebetulnya yang terbesar adalah apabila terjadi kecelakaan antar kereta, yaitu yang menyebabkan obstacle yang besar sekali. Yes. Namun itu jarang sekali terjadi, ya, sehingga pada kereta api kita tidak pakai sabuk pengaman. Nah, dalam penelitian kita juga kita mengurangi efek tabrakan antar kereta itu dengan menerapkan teknologi crashworthiness, ya. Jadi dengan menggunakan modul penyerap impact sehingga energi tabrakan itu bisa diserap dan penumpang yang ada di dalamnya selamat, ya, sehingga benturan terhadap kursi di depan, benturan dengan penumpang, benturan terhadap logam dan sebagainya itu di area penumpang itu bisa diminimalkan. Kira-kira begitu, Clarissa. Baik, Pak. Lalu ada Tiffany Emanuela. Bagaimana nih, Pak, cara meminimalisir kecelakaan di area palang kereta api? Bagaimana cara meminimalkan kecelakaan di area palang kereta api? Nah, dalam Undang-Undang Perkeretaapian bahwa ketika kita melewati lintasan kereta api, maka yang diutamakan adalah kereta api. Ya, jadi kereta api yang diutamakan. Ya, sehingga ketika kita melewati pada palang kereta api, maka sebaiknya ya kita begitu ada sirine kereta lewat, maka kita harus segera
menghentikan laju kendaraan kita dan kita mengikuti aturan yang ada untuk menunggu kereta api lewat. Nah, pada umumnya ada beberapa oknum yang kemudian menyerobot palang pintu kereta api dan pada akhirnya menimbulkan kecelakaan. Nah, hal tersebut perlu kita hindari dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Pada palang kereta yang tidak berpenjaga, tentu saja kita juga memiliki prosedur. Ya, di situ ada rambu-rambunya untuk kita melihat kanan dan kiri. Ya, kita berhenti sejenak untuk melihat kanan dan kiri sehingga kita mengetahui apakah nanti ada kereta yang lewat. Kira-kira begitu, Clarissa. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Calvin Owen 20. Bagaimana sistem kerja MRT? Ya, jadi MRT itu singkatan dari Moda Raya Terpadu ya. Jadi MRT itu adalah sistem transportasi kereta api yang ada di Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Nah, pada Jabodetabek kita juga mengenal yang namanya KRL ya, jadi kereta rel listrik. Sistem kerjanya hampir mirip, sistem kerjanya sama seperti KRL, seperti kereta api, cuma mereka memiliki jalur tersendiri ya. Jadi MRT ini memiliki jalur tersendiri, tidak dilalui oleh kereta api yang lain ya, sehingga dia bisa menghubungkan Jabodetabek. Nah, dulu kita juga pernah menghitung sebelum MRT ini diluncurkan bahwa jalur yang ada itu sudah tidak mampu melayani penumpang yang ada di Jabodetabek ya. Jadwal perjalanan kereta api sudah kita hitung pun itu tidak bisa memenuhi jumlah pergerakan warga yang ada di Jabodetabek, sehingga MRT sangat penting sekali untuk moda transportasi di Jakarta. Ya, jadi kalau teman-teman ke Jakarta, rasanya sekarang lebih enak naik kendaraan umum, ya, karena di mana-mana kita bisa moda transportasi umumnya lebih terpadu, ya. Jadi kita naik busway juga terkoneksi dengan MRT, terkoneksi dengan KRL, ya, sehingga untuk mobilitas ke kota-kota penyangga, ke Bogor, ke Tangerang, ke Bekasi, ya, ke Depok, teman-teman dapat teman-teman lakukan dengan mudah. Ya, jadi kalau saya ke Jakarta, saya biasanya lebih suka memanfaatkan moda transportasi. Oke, Clarissa. Jadi nggak ada macet-macet lagi ya Pak kalau di Jakarta ini? Ya, harusnya kalau orang memanfaatkan transportasi umum harusnya tidak akan ada kemacetan lagi. Nah, cuma masalahnya kan ada beberapa pertimbangan orang tetap memakai transportasi umum, ya, sehingga ya tentu saja transportasi pribadi, ya, maksud saya menggunakan transportasi pribadi, sehingga ya kita harus tingkatkan pelayanan terhadap transportasi umum sehingga masyarakat kita lebih memilih transportasi umum daripada transportasi pribadi. Nah, saya ambil contoh misalkan kalau kita dari Bogor menuju ke pusat kota, ya, mungkin kita hanya menempuh sekitar 30 menit kalau kita memakai sarana kereta api, ya, 30 sampai 45 menit. Nah, tapi kalau kita menggunakan kendaraan pribadi dari Bogor ke Jakarta pada jam-jam sibuk mungkin bisa 2 jam, ya. Jadi sarana transportasi sarana transportasi umum khususnya kereta api menurut saya sangat penting sekali dan sangat menolong bagi kita yang mobilitasnya di Jakarta, ya. Oke. Ini Pak, dengar-dengar Pak Yuwono suka ini ya Pak, koleksi-koleksi miniatur kereta api. Benar ya Pak ya? Ya, betul. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Pak, model apa yang disuka, terus mungkin tips dan triknya gimana sih cara merawatnya gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Clarissa. Jadi memang betul,
kebetulan saya mengkoleksi semua model kereta api yang ada di Indonesia. Jadi semua lokomotif yang ada di Indonesia, alhamdulillah saya sudah punya semua, jadi sudah lengkap ya. Jadi baik lokomotifnya, ornamennya, terus kemudian lintasannya. Jadi saya memiliki lintasan yang ada di Surabaya dan di Bandung. Jadi kalau waktu luang saya selalu menyalakan kereta api tersebut. Jadi biasanya kita sebut dengan istilahnya rolling. Ya, rolling itu kita menjalankan rangkaian kereta api kita. Nah, ya dari mungkin sekitar tahun 2011-an saya memulai koleksi kereta api ini. Jadi saya lebih suka sebetulnya kereta api Indonesia dan kereta api Amerika. Ya, jadi kalau kereta api Indonesia ada erat kaitannya dengan kereta api di Indonesia. Kalau kereta api di Amerika, memang kereta api di Amerika memiliki power yang sangat tinggi dan besar-besar, sehingga sangat indah untuk dinikmati. Ya kira-kira begitu, Clarissa. Oke Pak. Yang terakhir nih Pak, pesan dan harapan Pak Yuwono di dunia perkeretaapian. Bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih, Clarissa. Jadi di Hari Perkeretaapian Nasional ini, saya memiliki harapan bahwa kereta api menjadi moda transportasi utama yang ada di Indonesia. Karena apa? Kereta api adalah salah satu moda yang paling murah, ya, paling aman, kemudian bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi harapan saya pemerintah yang sekarang sudah serius dalam bidang transportasi kereta api pada tahun-tahun ke depan lebih serius lagi untuk meningkatkan fasilitas baik sarana maupun prasarana dari perkeretaapian, ya, karena ini penting sekali untuk Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini. Nah, tentu saja pengembangan kereta api tidak hanya di Pulau Jawa. Saat ini juga harapan saya pemerintah tetap melanjutkan jalur kereta api untuk lintas Sumatera, lintas Kalimantan, lintas Sumatera, ya bahkan mungkin sampai Papua. Ya, meskipun itu akan mempergunakan biaya yang besar, tapi harapan saya 100 tahun ke depan semua pulau-pulau ini harus terangkai dengan jalur kereta api. Ya. Oke, kita sudah ada di penghujung acara ini ya Pak ya. Nah, Pak Yuwono punya channel YouTube, benar ya Pak ya? Oh ya. Mungkin bisa dipromosikan juga. Ya, jadi sebetulnya itu YouTube-nya itu sebetulnya untuk mainan saja ya. Jadi bukan untuk serius-seriusan, karena untuk komunitas saja, main bersama teman-teman. Jadi YouTube-nya juga bukan nama saya. Jadi kalau di hobi, nama saya bukan Yuwono lagi, tapi nama saya Dipo Sangen ya. Jadi Dipo Sangen itu, Sangen itu adalah nama tempat kelahiran saya. Dipo itu adalah bengkel kereta ya. Jadi nama itu saya ambil ya sebetulnya untuk mengakrabkan saya bersama teman-teman komunitas yang lain. Karena apa? Untuk menjaga biar tidak ada jarak antara kita, karena penghobinya bervariasi sekali, mulai anak SMP sampai orang tua, mulai yang lulusan SD sampai lulusan S3 ya. Jadi bervariasi sekali. Jadi biar lebih akrab, maka saya mengasih nama Dipo Sangen. Jadi kira-kira itu, Clarissa. Oke, ini mungkin teman-teman Manuvers bisa subscribe ya Pak ya di channel Dipo Sangen. Ya, jadi memang saya ambil nggak serius ya, karena memang di situ kita hanya happy saja untuk hobi ya. Jadi paling nggak teman-teman bisa melihat bagaimana kereta model, nanti silahkan saja. Ya, oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya di Dipo Sangen ya Pak ya, DIPO spasi SANGEN, benar ya Pak? Ya betul ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Yuwono sudah meluangkan waktunya buat sharing-sharing ya Pak. Terima kasih juga jawaban-jawabannya tadi ya Pak ya.
Oke teman-teman Manuvers, jangan lupa subscribe di channel TMM, Teknik Mesin dan Manufaktur juga. Klik belnya. Dan jangan lupa follow kami di Instagram Teknik Mesin dan Manufaktur. Facebook juga ada loh, Teknik Mesin dan Manufaktur. Oke, sekian dulu acara bincang santai kita. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye.